sebenarnya gue nggak pernah niat buat jadi content creator. Konten yang baik itu adalah konten yang jujur ya. Jadi gue bikin konten aja terus, nggak usah ngarepin endorsan dulu deh. Tapi ntar endorsan itu bakal datang kalau mereka tertarik sama konten kita gitu. Halo, selamat datang di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Nah, kali ini buat ngobrol-ngobrol hari ini nih, gue harus ditemenin sama Gundam, karena gue agak-agak minder nih soal ini. Tuh, ya tuh. Kerasin dulu. Kenceng banget ini coba. Kerasin. Ya, ini Mas Ido. Oke, selamat datang Mas Ido. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Oke, sebelumnya mungkin kenalin diri dulu lah. Kalau itu kan Mas Ido ya, di nama-nama ini ya, nama medsosnya Mas Ido. Nama panggungnya Mas Ido. Oke, boleh kenalin dulu coba nama lengkap dan lain-lainnya. Oke, nama asli gue Ridho Catur Prakoso. Apa lagi ya? Umur? Nggak perlu ya. Nah, mungkin kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya sekarang sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Wih, nggak percaya. Freelancer. Influencer? Freelancer, influencer. Kalau influencer kayaknya semua orang bisa jadi influencer ya. Content creator. Content creator. Nah, buat para pecinta gym, olahraga gym dan kesehatan dan lain-lain, mungkin pernah lihat Mas Ido ini kontennya di Instagram, TikTok ya. TikTok. Nah, kita mulai aja nih. Mungkin yang bikin gue penasaran tuh, sebenarnya lu mulainya nge-gymnya dulu, apa bikin kontennya dulu? Nge-gymnya dulu. Nge-gymnya dulu? Dalam arti maksudnya bukan di tempat gym dulu ya. Dulu adalah home workout dulu. Home workout? Home workout dulu, gitu. Jadi lu benar-benar nyediain semua properti? Enggak juga. Oh, enggak juga? Body weight training. Oke. Cuman olah tubuh dari ini aja, dari berat badan aja. Itu pasti ada motivasi dong. Coba ceritain dulu mungkin ke ini. Kenapa sampai di rumah niat banget bodybuilding gitu? Jadi sebenarnya dulu itu adalah celetukannya nyokap gue. Celetukannya nyokap gue yang sebenarnya gini, dari dulu terbiasa dengan, kalau sekarang nyebutnya body shaming ya. Gitu. Sebenarnya biasa aja, dulu mah nggak dianggap body shaming sih. Jadi nyokap nyeletuk ketika gue habis makan. Dulu perut gue buncit, jadi gue skinny fat. Terus gue habis makan, biasanya orang habis makan buka baju gerah gitu kan. Terus nyokap nyeletuk, "Do, kamu jangan gendut-gendut. Ingat kamu tuh pendek." Tuh. Garis bawah. Itu nggak body shaming kalau nyokapnya ngomong. Kalau nyokap bener gitu. Kalau nyokap omongannya bener, "Kamu tuh pendek. Jangan gendut-gendut. Nanti bogel," gitu. Itu motivasi dari situ. Gue nggak sakit hati, tapi gue langsung ngaca. Gue mikir, iya juga ya. Gue gendut jelek ya kalau misalkan gue kayak gini pendek gitu kan. Akhirnya pada saat itu target gue adalah cuman yang penting perut rata aja udah gitu. Nggak muluk-muluk ya? Nggak muluk-muluk. Yang penting perut rata, abis itu mulai lari, push up dan lain-lain gitu. Terus kenapa ke gym nih? Mungkin karena kan banyak olahraga pilihannya, tapi kenapa kepikiran gym? Karena muscle, pengen bikin otot kah atau? Iya, jadi tadinya kan gue nggak nge-gym ya. Jadi nge-gym itu ini konteksnya adalah tempat gym ya, tempat gym itu. Jadi dulu gue di rumah, terus ikut komunitas kayak gitu-gitu. Tadinya tuh nggak ada tuh yang namanya pengen bentuk badan gitu-gitu ya. Yang ingat tadi yang targetnya di awal cuman mau ratain perut, kayak gitu. Terus ketika gue push up dan lain-lain, kok gue ngerasa ada perubahan bentuk yang lain. Gitu ya, otot-otot timbul lah gitu, kelihatan. Terus jadinya gue kayak, oh kayaknya dengan gue olahraga kayak gini bagus nih gitu. Dan akhirnya ketagihan deh kayak gitu. Ada kepuasan tersendiri. Iya betul. Oh bagus juga nih kayak gini nih. Keterusan lanjut. Terus kayaknya kalau di gym mumpung waktu itu udah ada rezekinya buat nge-gym gitu. Ya udah gue nge-gym aja deh. Toh juga jadi alat-alatnya juga lebih lengkap kan gitu. Sekarang hubungannya dengan konten kreator. Kapan tiba-tiba kepikiran, oh gue harus nge-share apa? Awalnya tuh niatnya apa? Mau nge-share atau emang niat mau jadi content creator di gym? Karena mungkin jarang ya sekarang ya? Iya ya. Sebenarnya gue nggak pernah niat buat jadi content creator tadinya. Sebenarnya tuh gue emang demen sharing. Dari dulu tuh demen sharing. Gue kan juga fotografer juga gitu ya, freelance fotografer. Jadi gue juga sharing tentang ilmu fotografi dan lain-lain. Itu tadinya di story doang, Instagram story. Gitu. Habis itu ketika TikTok, itu kan gue stereotipnya waktu itu kalau TikTok gue joget-joget ya. Gue nggak mau tadinya gitu. Terus ketika Instagram Reels muncul, itu kan ada pengumuman juga. Jadi nanti algoritmanya Instagram harus lebih berat di
Reels kan gitu. Ya udah, gue bikin konten. Waktu itu konten bukan pengen ini aja, bukan pengen ngasih tahu kalau yang bener tuh gini-gini, enggak. Tapi gue lebih ke curhat. Gue sharing apa yang gue lakuin, terus gue tuangkan ke dalam video, gue upload di Reels, terus gue mirror ke TikTok. Dan pada saat itu ternyata, nah itulah kebuka dari pikiran gue kalau TikTok itu sebenarnya nggak cuma buat joget-joget doang, tapi buat media lu buat sharing. Jadi waktu itu awalnya sharingnya sekedar curhat tanpa ada base yang bagus, basic yang bagus, maksudnya nggak benar-benar garing. Oh ini soal yang tepat ini belum waktu itu belum ada. Jadi gue itu sharing apa yang gue jalani selama ini aja. Sama waktu itu kayak curhat, gue home workout loh ini, tapi sering dikira nge-gym gitu kan, sering dikira nge-gym. Gue bilang enggak nge-gym, terus pada nggak percaya gitu-gitulah. Loh gue jujur kayak gitu kan. Nah itu gue tuangkan dalam bentuk video dan akhirnya rame dari situ. Gitu. Berarti kan awalnya karena lu memang fotografer ya, berarti untuk alat dan proses perekaman gue udah nggak masalah dong? Nggak masalah. Tapi gimana cara, misalnya sekarang kan awal-awal lah, hanya sekedar sharing, curhat dan lain-lain. Tapi pasti setelah itu kan pasti ada tanggung jawabnya, wah gue harus bikin konten yang menarik nih. Nah gimana ngerencanain itu Dok? Itunya tuh. Konten yang baik itu adalah konten yang jujur ya. Sama konten yang sebenarnya kalau maksud jujur nggak ini ya, nggak bener-bener gimana ya, gue bingung juga sih karena gue bilang konten yang baik, kita udah ngerencanain, tahu-tahu emang ternyata nggak rame gitu kan. Tapi rata-rata konten yang datang di gue itu berdasarkan keinginannya si followers kalau sekarang. Respon mereka? Dari respon mereka gitu. Mereka merespon video gue, kemudian gue respon lagi video responnya dia, respon mereka gitu. Mungkin ini buat inspirasi para konten kreator yang baru mau mulai juga ya. Kadang-kadang kan baru mulai udah, wah kok nggak ada penontonnya. Nah lu butuh berapa lama tuh sampai dapat view-nya bagus lah atau ada responnya bagus tuh berapa lama? Berapa lamanya gue bingung ya. Soalnya trial and error sih ya. Jadi kalau di TikTok sendiri itu cuman 2 kali video langsung naik. Abis itu pada saat itu kan pandemi, jadi kayaknya konten olahraga itu harus lagi di boost gitu. Jadi gue bikin konten apapun di situ langsung rame. Ketika video pertama kedua gue rame, seterusnya rame terus. Gitu. Momennya emang pas. Yes, momennya emang pas. Tapi kalau sekarang pasti mungkin lo harus berpikir juga kan, lagi seru apa nih luar yang lagi viral apa gitu. Betul. Jadi harus ngikutin apa yang lagi tren. Gitu. Cukup menarik juga. Berarti mulainya awalnya TikTok, Instagram. Dua-duanya bersamaan. Kalau dari sekarang, dari awal sampai akhir sekarang ini, apa sih yang paling menarik, yang paling penontonnya paling banyak, view-nya apa? Tutorial olahraga, biasanya home workout. Karena itu lebih general. Kalau gym kan mungkin spesifik ya. Jadi kalau home workout semua orang bisa ngelakuin itu di rumah gitu. Jadi nanti konten lu itu lebih ke apa nih? Mungkin viewers pengen tahu juga nih maksudnya. Tutorial olahraga. Maksudnya gini, apa yang bisa lu lakuin di rumah, olahraga apa yang lu bisa lakuin di rumah tanpa alat kayak gitu. Kebanyakan gitu yang lebih rame. Iya, karena mungkin kebanyakan orang udah sibuk, butuh sesuatu yang simple, tapi benar. Emang betul. Bekerja lah gitu ya. Sekarang kan emang gym lagi ramai banget, bahkan ada meme yang muncul kalau misalnya ketika lu jangan salah geser ya, ketika lu geser dikit, lu nongol di story orang. Jadi semua orang lagi sedang stories nge-gym gitu. Menurut lu gimana? Itu bagus nggak maksudnya trennya saat ini? Semua orang jadi content creator di gym gitu. Gym di 2023 semua orang tiba-tiba jadi content creator. Gimana ya? Gini, jujur banyak banget yang pengen jadi content creator kan, gitu. Tapi mereka dalam tanda kutip gak jujur. Karena dari awal gue pengen jadi influencer, niatnya kayak gitu. Gue mau jadi influencer, gue mau jadi content creator. Rata-rata, ini kebanyakan ya, kebanyakan yang niatannya dari awal kayak gitu. Mereka akan bingung sendiri. Dan kontennya nggak rame karena originalitasnya kurang. Gitu. Jadi yang kayak gini aja rame nih. Kita harus tahu apa yang lagi rame, terus kita bikin konten itu juga. Tapi nggak harus plek-ketiplek juga loh. Kalau udah kebanyakan orang bikin kayak gitu kan, kita bikin gitu lagi, ya bosan orang begitu. Gitu. Jadi harus ada modifikasinya. Gitu. Lu dari awal sendiri ngerjain semuanya?
Sampai sekarang? Sampai sekarang sendiri. Wow, oke. Ini jadi inspirasi juga ya buat teman-teman ya. Maksudnya mungkin emang nggak pernah ada rasa bosan mungkin dong. Mungkin kan jadi masukan juga nanti buat teman-teman. Karena kalau wah udah selama ini, aduh, gua mampet nih, nggak ada ide nih. Itu biasanya lu nyari idenya gimana tuh kalau lagi kayak gitu tuh? Ide itu kalau misalkan dicari agak sulit ya. Jadi harus datang sendiri. Kalau maksudnya coba. Jadi kalau lu lagi ngapain tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oke, karena lu ngelakuin hal itu langsung ya. Iya, tapi kalau misalkan emang harus dicari, ya mau gimana lagi? Kayak misalkan gue ada tuntutan buat bikin konten ini gitu ya. Ya gimana caranya ini? Tapi jangan biarin pikiran lu itu stres. Kalau lu stres lu istirahat dulu. Karena ide-ide yang baik itu ketika lu lagi fresh justru. Nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksain. Kalau gue ya, mungkin ada yang orang kepepet. Kepepet baru muncul gitu kan. Betul. Tapi kalau gue harus dalam kondisi yang jernih dulu pikiran. Oke. Gitu. Gue selama ini sih ngeliat maksudnya kalau konten gym ya, maksudnya ya sorry to say mungkin ya udah still. Nah, lu ada nggak trik atau gimana cara ngedit yang menarik biar orang nonton wah gitu selain konten isinya ya gitu ya. Untuk gambar. Secara teknis berarti. Iya. Secara teknis apa ya? Yang penting cahayanya sih harus jelas angle sama cahaya, nggak apa-apa still, tapi editingnya mungkin nanti ada pergerakan kayak zoom, perlahan kayak gitu-gitu aja sih. Sama transisinya biasanya. Oke. Musik gitu, karena kalau TikTok FYP ngaruh loh ya, maksudnya dengan musik-musik kayak gitu ya. Oh, kalau sekarang enggak sih. Oh enggak? Kalau sekarang bener-bener pure ide. Oke. Pure itu ide. cukup menarik tuh. Jadi teman-teman mungkin selain, karena kan banyak kan dengar Arif Brata, lo kalau mau FYP. Tadinya iya. Karena udah agak sedikit bergeser ya. Iya. Apalagi algoritmanya sosial media itu sedikit-sedikit berubah. Tadinya ngaruh musik tuh ngaruh banget. Terus abis itu pokoknya apa yang lagi tren diikutin kayak gitu. Kalau sekarang pokoknya lu kreatif udah gitu. Oke. Harus kreatif udah gitu. Oke, nah lu biasanya aplikasi apa sih yang maksudnya yang simple kah atau benar-benar yang ribet kayak Premiere atau apa? Dulu ketika gue pakai kamera gue Premiere. Sekarang? Sekarang pakai handphone aja cukup. Loh? Karena handphone sekarang udah bagus. Oke. Nggak, itu lebih ngejar ke, kan pasti orang ada yang mikir kualitas. Dulu gue ngejar kualitas banget. Karena gue, idealisme gue adalah gue fotografer. Iya. Gue videografer juga, gitu kan. Ya sekarang tetap kualitas, tapi maksudnya nggak usah yang sampai pakai kamera terus dipindahin ke komputer, harus di Premiere nih, bla bla segala macam. Sekarang cukup pakai handphone. Handphone sekarang kan udah ada ini kan, portrait mode atau cinematic mode gitu-gitu kan. Ya udah pakai itu aja. Ngeditnya aplikasinya pakai CapCut kalau gua. Oke. Kalau gua pakai CapCut itu yang paling gampang menurut gua. Nah, tadi kan lu bilang respon dari penonton itu kan ngaruh banget ya, karena lu ngasih ide atau bikin proyek video berikutnya pasti dari itu. Iya, Ada nggak sih hal-hal menarik gitu yang dari respon viewers itu? Netizen itu kadang secara tidak langsung atau secara langsung ya pokoknya memberikan ide lah ya gitu. Jangan dipikir pertanyaan-pertanyaan nyeleneh mereka itu nggak bikin kita mendapatkan ide. Justru dari pertanyaan nyeleneh yang nggak mungkin anjir kayak gini gitu. Misalkan kayak, "Bang, kok gue 2 bulan nge-gym nggak jadi ya badan?" Itu jadi konten gue justru kayak gitu. Oke. Jadi kayak ya terus gimana sih kayak kita bete gitu kayak emang udah berapa lama? 2 bulan. Terus kita yang ekspresinya kayak gitu kan, kayak mancing respon si viewers lagi kan gitu. Walaupun mungkin buat beberapa orang yang udah expert itu apa sih, tapi justru dari masa-masa orang yang kita selesaikan itu bisa jadi konten menarik ya. Selain dari gini, ketika gua kan tutorial misalkan membesarkan otot ini atau tutorial ngelatih otot ini gitu kan. Nah, misalkan gue tutorial push up, "Bang, besok tutorial ini dong." Nah, itu kan jadi konten. Itu kan jadi konten pasti, jadi bahan konten. Nah, respon-respon yang kayak tadi itu juga yang agak aduh apaan sih nih gitu, itu juga bisa jadi ide konten berikutnya gitu. Oke. Tadi sih menarik juga ya dari mulai ide terus editing. Nah, gue tadi sedikit pengen jadi flashback lagi, lu ngomong dari mulai kamera ke handphone. Sekarang lu seribet apa lu ketika mau buat konten sih? Maksudnya dengan lampu kah? Oh enggak. Apa pure? Bener handphone? Handphone aja. Karena ya tadi gue bilang handphone itu sekarang udah bagus ya menurut gue. Jadi yang dibutuhin itu cahaya pasti tentu aja ya. Kalau cahayanya kurang gue juga bete nggak bisa konten gitu. Jadi ya kalau di gym di rumah sama juga ya?
Sama aja. Makanya gue kemarin gue baru bikin konten, tapi tempat gym gue kurang bagus cahayanya, nggak jadi. Baru setengah jalan, terus gue pindah lokasi karena emang alatnya di situ gitu kan. Jelek, ya udah nggak jadi deh. Gitu. Iya, itu kendalanya di situ aja sih. Gitu. Jadi di rumah, di gym lebih banyak di mana karena bikin konten? Rumah. Di rumah. Di rumah. Oh, kalau sekarang tempat gue ngajar tadinya kan, tadinya masih ngajar di tempat functional training gitu, dan itu mostly gue pagi-pagi ke siang shift gue, jadi itu udah aman untuk gue bikin konten. Jadi ketika lagi istirahat, lagi nggak ada member, gue bikin konten di situ, gitu. Jadi sesimpel itu ya, lu bisa bikin konten di mana aja. Di mana ya? aja, betul. Dan responnya oke lah ya. Karena yang itu, ya itu tujuannya mau bikin orang gerak di mana aja, bikin orang olahraga di mana aja bisa, gitu. Oke. Lu udah berapa lama? Total? Kalau apa? Dari awal bikin konten ini? Oh, bikin konten dari 2021 berarti. Baru apa udah hampir lah 2 tahun. Baru lah itu. Baru itu ya. Sekarang responnya TikTok, Instagram, follower? TikTok 100 berapa ya? 130 ribuan. Wow. Kalau Instagram 113 ribu. Masih banyak kali itu, tapi engagementnya tinggian Instagram karena konsisten. Viewsnya konsisten gitu-gitu. Nah, menurut lu ngomongin soal konsisten, sebenarnya yang bikin boost followers itu konsisten, konten, atau ada menarik hal lain apa? Semuanya harus ada. Jadi konten itu maksudnya meliputi ide kreatifnya gitu-gitu ya, sama ciri khas gue juga gitu. Terus sama ya itu tadi konsisten juga. Kalau misalkan udah kelamaan vakum udah nggak bisa. Udah maksudnya udah pasti turun. Tuh buat teman-teman, jadi apapun masalahnya, konsisten dan yang penting tetap bikin aja dulu ya. Yes, betul. Pasti nanti ada jalannya ya. Sekalian saran ya, yang mau bikin konten gitu ya. Tujuannya, kalau gue saranin, boleh saran, lu harus antara lu sharing atau curhat atau apalah. Jangan gue mau jadi influencer, jangan kayak gitu. Jadi nggak tulus jadinya. Itu. Atau jangan terlalu matok terlalu tinggi dulu. Iya, itu dulu. Yang penting gue sharing. Ini orang lain kena nih, atau lu kalau mau yang relate sama orang deh, gitu. Jadi yang bikin itu sarannya gitu, yang relate sama orang, yang kira-kira orang tuh butuh juga ini gitu loh. Gue pernah dengar maksudnya seorang influencer ngomong ya, maksudnya konten yang berhasil itu adalah konten yang lu pernah ngalamin masalah apa, tapi lu berhasil melewatinya solusinya, jadi lu ketika udah ngalamin langsung gitu ya. Iya, jadi kayak problem solvingnya buat orang-orang juga gitu ya. Itu mungkin bisa jadi satu masalah. Bisa jadi salah satunya juga gitu. Oke. Ini sorry agak nyerempet dikit. Lu pasti dengan sudah sejauh ini pasti udah menghasilkan sesuatu dong. Iya. Lebih apa hasil sesuatu apa nih? Ya menghasilkan money lah, pasti cuan lah ya, karena kan dari konten creator pasti menghasilkan cuan. Iya. Awalnya dari mana, Dok? Maksudnya apakah lu yang nyari, apakah dari monetize atau dari apa? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk ini. Oke. Gua kan nggak di YouTube ya. Gua kan baru di Instagram sama di TikTok. Jadi gue bikin konten aja terus, nggak usah ngarepin endorsan dulu deh. Tapi ntar endorsan itu bakal datang kalau mereka tertarik sama konten kita gitu. Oh, berarti lu mulai dari endorsan? Dari endorsan dulu. Butuh berapa lama tuh sampai endorsan sama lu lu nongolnya ada nih di medsos? Iya, berarti kalau nggak salah waktu itu di bulan ke-3 atau ke-4 gitu baru ada tawaran gitu. Dan jangan matokin harga dulu, kalau gue dulu waktu itu kayak gitu. Jadi karena gue juga nggak ngerti nih, gue kasih harga berapa ya gitu. Akhirnya karena gue bingung, gue bilang gini sama waktu itu yang endorse gue pertama kali. Oke, Mas, kalau Mas ini aja deh, Masnya offering ke saya karena saya belum tahu berapa, karena saya belum pernah. Offering ke saya, ntar kita deal-dealan aja gitu. Jadi mereka punya standar juga kan. Gitu, nggak usah ekspektasi kemurahan nih, bla 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 segala macam gitu, nggak usah gitu. Karena lu belum pernah posisinya waktu itu, belum pernah di endorse gitu. Tapi gimana tuh? Maksudnya pasti kan ketika kita bikin konten biasa aja ya udah kita jalan karena sesuai keinginan kita aja. Tapi ketika ada endorsement, ada nggak sih perubahan di diri lu? Maksudnya tanggung jawabnya pasti lebih besar dong? Iya, tentu. Bebannya lebih tinggi karena kalau misalkan bikin konten biasa ya udah naik nggak naik terserah gitu. Betul. Kalau kalau bawa brand gitu ya, itu ada beban di kita juga. Aduh, ntar kalau nggak naik gimana ya? Kekhawatiran kayak gitu.
Padahal memang kalau namanya di sosial media gitu ya, orang-orang tuh cenderung lebih suka ngeliat yang tanpa iklan dong. Betul. Tanpa ngiklan ya, tanpa ngiklan gitu. Jadi orang ketika iklannya muncul, iklan, skip gitu. Otomatis jadi kayak gitu loh. Tapi ya itu dia balik lagi gimana caranya lu sekreatif mungkin orang bakalan stay di konten lu meskipun lu nampilin iklan. Jadi nggak terlalu promo ide kreatifnya. Betul, soft selling lah harusnya ya. Dan itu susah banget sih. Susah, itu jadi beban. Itu jadi beban banget buat gua secara pribadi sebagai content creator gitu-gitu. Aduh gimana ya ini ya biar orang tuh stay. Terkadang kalau misalkan kalau misalkan kita briefnya terserah kita. Itu kita bisa bikin soft selling tuh. Tapi kalau misalkan ada briefnya dari brand itu dan itu key message-nya tuh banyak banget. Itu biasanya tuh, aduh gimana nih gue bikin durasi kayak begini, gue harus masukin ini ke sini. Ya hard selling nih ujungnya nih, susah nih naik kayak gitu. Tapi ya udahlah, worth it lah untuk Iya kayak gitu. Dan tapi tetap aja, gue mau konten gue naik. Kenapa? Meskipun sebenarnya udah nggak ada tanggung jawab lagi nih. Lu udah di ACC sama brandnya, lu posting itu kewajiban udah kelar sebenarnya gitu. Cuman kan mikirnya ya nggak naik, gue tanggung jawab dong sama brand udah bayar gue segini, ekspektasinya ginian gitu. Dan tergantung dari brand-brandnya juga. Kadang ada brand yang gue mau nanti viewsnya segini gitu kan. Tapi yang rata-rata yang masuk gue sih nggak sampai kontrak segitunya. Gitu. Tapi jadi beban moral aja, tanggung jawab pribadi kayak kalau nggak naik nih dia ekspektasinya segini loh gitu. Jadi walaupun ada omongan bahwa enak lu ya jadi content creator, duitnya banyak nih. Enggak dong ya, enggak sekedar itu doang ya. Ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Karena gini, kalau misalkan nggak naik, itu mengancam engagement kita. Jadi karena ada beberapa brand, banyak brand yang sebelum deal pakai kita sebagai orang yang mengiklankan brandnya dia mau lihat dulu engagementnya gitu. Mau lihat dong Kak engagement sebulan ini gitu. Kalau lagi turun ya kelihatan dong kan gitu. Itu menjadi pertimbangan mereka. Nah, mengenai engagement nih, saya juga mau nanya nih. Maksudnya apa sih tantangan terbesar selain kan lu maksudnya kalau ada respon dari viewers pasti kan lu timbal baliknya dibikin jadi konten gitu. Ya. Selain itu apa sih tantangan terbesar untuk jaga engagement dengan viewers? Ide itu kadang lagi mentok, nggak mungkin nggak ada mentoknya ya. Kadang aduh mau bikin apa lagi, bingung gue gitu. Sama satu lagi rasa bosen sih. Kadang lu nggak mungkin ya, gue manusia juga gitu. Kadang capek nih gue, aduh lagi pengen rehat dulu deh gitu, atau aduh bosen nih gue kayak gini nih gitu. Kadang mau eksperimen, pernah gue eksperimen konten gue yang beda dari biasanya, tapi ya udah anjlok jadinya viewsnya gitu. Lu nggak kepikiran bikin tim karena mungkin kan dengan tim harusnya ide lebih banyak seperti itu. Belum kepikiran kalau sekarang karena gue pikir gue masih bisa berjalan sendiri, masih bisa handle semuanya. Karena apa ya? Ide yang menjadi ciri khas gue kan dari gue sendiri datangnya, gitu. Kalau yang secara teknis gue bisa semua. Maksudnya sejauh ini gue belum butuh gitu loh. Gitu. Sejauh ini gue belum butuh, kecuali kalau misalkan insya Allah kalau misalkan nanti udah lebih besar lagi ya itu baru butuh tim kan gitu. Amin. Nah sekarang kan content creator gym itu nggak banyak betul nggak sih gua? Udah banyak sekarang ya, karena ya mungkin yang survive apa yang eksis mungkin nggak begitu ya. Lu punya idola nggak sih yang lu jadiin role idol gitu? Role modelnya siapa ya? Sebenarnya ada ya satu brand juga sih sama gue, Chris Putra itu salah satunya. Itu dia, gue nyerap ilmunya sih dari dia gitu. Sebenarnya banyak banget sih yang akhirnya gue contoh-contohin. Kalau perempuan ada Siska Antolis, dia lucu juga, idenya ada aja gitu. Unik lah ya. Ya karena gue komedi juga, jadi gue follow yang komedi juga gitu-gitu. Itu dua diantara yang lain lah. Kalau yang lain-lainnya ya banyak sebenarnya, cuman yang kepikiran barusan itu si Chris Putra sama Siska Antolis itu sih. Nah sekarang kan tadi kan gue liat lu agak-agak kalau ngomongin ide ya, wah gue nyari ide ini ide itu. Cuman lu gimana cara bagi dengan kehidupan pribadi lu, karena lu sendiri masalah ini? Bagi waktunya sesempatnya gue sebenarnya sih. Kalau misalkan nggak ada kewajiban kayak misalkan endorse gitu-gitu,
ya sesempatnya gue aja, gue mau bikin apa gitu. Terus kalau misalkan lagi nggak ada ide ya udah santai. Kalau misalkan lagi, gue kepikiran ini deh, oke deh nanti deh langsung jalan gitu. Ya gitu aja, jadi nggak harus ngebagi waktu, karena gue bukan orang yang tertata secara waktu kayak ini harus kesini hari ini mau ini nggak gitu. Kecuali kalau misalkan udah ada janji baru jam segini kesini, oke berarti gue mau bikin konten dulu. Sebelum itu jam segini deh gitu. Berarti kan kalau ini kan gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin bisa kasih tahu gue. Maksudnya namanya gym atau olahraga itu kan harus berkelanjutan. Misalnya misalnya lu bikin program untuk diet atau untuk menurunkan berat badan atau untuk masa otot, berarti lu bikin kontennya kayak berapa kali konten nyambung terus tuh kayak gitu. Ada yang seperti itu. Misalkan kalau misalkan ada yang memang sebenarnya ini konten berkelanjutan kayak gitu. Kayak gue nih sekarang lagi bikin push day. Kan ada yang berkali-kali orang nanya, "Bang, saran dong," atau gue bingung nih kalau misalkan di gym apa aja membagi waktunya. Misalkan program gue adalah push pull leg, itu yang rata-rata banyak kan kayak gitu, push pull leg. Nah sekarang lagi bikin yang pushnya kemarin udah bikin pushnya, sekarang lagi bikin pullnya kayak gitu. Itu kan berkelanjutan kan kayak gitu. Berarti terus ada yang lu harus ajarin. Terus ada yang ini kan masalah diet, ada yang defisit kalori sama surplus kalori, itu juga satu kesatuan dan nggak dibahasnya biasanya beda video kayak gitu. Oke. Gitu, ada seri-serisnya lah ibaratnya gitu. Mantap Mas Ido. Harapannya ke depan mau ngapain lagi Mas Ido? Akan loncat ke YouTube kah? Itu Pak, insya Allah ya. Itu harapan bener kayak gitu. Jadi punya tim, bikin YouTube, dan harapan realnya, maksudnya realnya tuh yang pastinya semakin banyak brand-brand yang masuk, tentu saja. Dan jadi punya modal juga buat bikin usaha sendiri. Iya. Apa kayak usahanya nanti gitu. Sebenarnya udah kepikiran juga sih gitu. Bikin apa gitu. Kita doakan Mas Ido ke depannya lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Ada pesan-pesan buat para konten kreator? Saran untuk konten kreatornya, originalitasnya harus dijaga ya. Originalitas, konsistensi. Originalitas sama konsistensi, dan itu akan menghasilkan banyak konten yang disukai orang. Biasanya gitu. Siap. Ya, terima kasih Mas Ido atas waktunya. Nah, tadi terkait dengan omongan Mas Ido, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Yang penting mulai dulu ya. Mulai aja dulu. Gimana Mas Ido? Ayo. Sampai ketemu lagi di channel Demi Konten. Terima kasih. Dadah.